jangan lupa subscribe dulu ya. Ayo subscribe dulu. 1, 2, 3 subscribe. Lupa di like dan share. Udah gitu aja. Udah tahu gue depannya sekarang. Udah tahu ya. Wah, agak jijik juga gue di depan orang, agak malu. Biasanya gue sendiri kalau ngengeng gitu. Yuk, balik lagi di YouTube channel gue, Aditora TV. Walking down the shore, diving head first down to the... Nah, sekarang gue lagi di Jogja untuk beberapa hari ini. Jadi gue kayak maksimalin konten gue untuk membahas semua tentang Jogja, tentang kuliner, wisata, kuliah, dan juga sekarang kayak biaya hidup selama di Jogja. Intro kali ini gue bareng seorang yang lagi ngerantau di Jogja. Nah, berapa sih biaya hidup di Jogja? Mahal gak sih? Kayak makannya katanya murah, tapi nggak tahu juga ya realitanya kayak gimana, dan biaya hidup kalian sewa tempat atau apapun. Sekarang gue mau bahas sama Tamara. Mungkin kalian pernah lihat dia di video-video sebelumnya, entah apa video apapun itu, gue juga udah lupa. Anjay, merasa udah setting ngawan ya. Nah, sekarang kita mau tanya sama Tamara, berapa dia habis sebulan, berapa miliar atau berapa puluh juta. Oh, anaknya sosialita loh dia ini. Boro-boro sosialita gembel gue di sini. Oke, kita mau tanya-tanya sekarang. Gue secara general dulu ya, lu biasa sebulan tuh habis berapa sih? Sebagai mahasiswa ya, tentunya sebagai mahasiswa yang lagi rantau di Jogja. Gue sih biasa habis sebulan tuh kayak 1 juta sampai 1.500.000, karena jujur ya, kan orang Jawa Barat tuh kayak lebih konsumtif gitu loh orang-orangnya. Jadi kayak gue belum nyesuaiin di sini. Soalnya teman-teman gue yang orang Jawa Timur, Jawa Tengah itu bisa 800.000, 600.000 per bulan. Dan lu 2 kali lipatnya. Dan gue 2 kali lipatnya kayak. Padahal nongkrongnya sama enggak? Beda sih. Beda tongkrongan. Gue nggak beda tongkrongan, gue deket sama dia. Cuman kayak misalnya mereka nggak beli ini, gue beli gitu. Kayak makanan gue lebih boros kan pasti. Kelihatan, kelihatan bobot Anda lebih dari teman-teman Anda kayaknya. Nah, itu kan total segitu. Itu dibagi-baginya boleh tahu nggak apa aja dari 1.500.000 itu? Jadi misalnya kayak lo buat beli belanja bulanan dulu kan. Terus kan karena lo hidup sendiri, jadi kayak sabun cuci, sabun kayak gitu-gitu, gak mungkin lah sebulan tuh habis sendirian sama gue gitu. Paling 2 bulan tuh udah habis. Dan itu buat range kayak belanja di supermarket itu tuh gue nyampe tiap bulan tuh 200-an kayak gitu. Terus sisanya ya buat keperluan kampus, misalnya kayak ada hal mendadak, bikin alma mater, kayak bikin baju gitu kan, atau bikin apa, terus misalnya beli buku, terus fotokopi gini kayak gitu. Terus sisanya baru dipakai makan kayak gitu. Nah, ngomongin makan itu karena gue pernah kulineran juga kemarin-kemarin. Nah, itu pernah sih gue kayak set nggak masuk akal gue harganya. Gue beli sate kikil aja tuh 1 tusuk 10.000. Itu apa gue yang dimahalin atau emang segitu ya? Lo belinya di mana dulu gue di tanya? Di pinggiran jalan pasar baru Malioboro atau apa gitu? Kalau banyak pecel-pecel gitu. Nah, kalau di Malioboro tuh kan udah kayak wilayah pariwisata ya? Jadi kayak nggak make sense harganya, kayak stres bikin orang gila kayak yang itu yang nggak ngebuktiin Jogja tuh murah. Tapi kalau misalnya lo belinya tuh jauh-jauh dari Malioboro, misalnya lo di Beringharjo aja udah murah gitu. Terus kalau lo main ke pasar-pasar yang ada di Jogja itu tuh kayak harganya tuh lo bisa kayak anjir kok bisa semurah ini gitu. Emang berapa sih? Kayak lo makan, gue 10.000 tuh gue pernah kayak makan di deket kosan gue, kayak tempat makan gitu. Terus gue tuh aneh, kenapa sih ini gue makan nggak pernah nyampe titik 10.000 udah sama minum gitu loh. Kayak gue kesel gitu, karena di daerah gue tuh 10.000 tuh kayak belum dapat ayam gitu ibaratnya kan, dan ayamnya kecil gitu. Terus akhirnya gue pernah nyoba, gue ambil ayam, gue ambil telur, gue ambil sayur, gue ambil tempe, pokoknya gue ambil semuanya. Terus nasinya gue banyakin, dan lo tahu cuma nyampe berapa? 13.000, nambah 3.000. Gila, gue bisa gila. Gue aja di Jakarta tuh kayak sekali makan minimal 18-15.000. Itu pun belum sama minum ya, cuman menu utamanya doang. Makan doang. Minum 5.000, es teh manis pun itu ya. Dan gue kaget kemarin di sini pernah ada yang murah juga, ngerasain kayak yang 3.000 atau 2.000 buat es jeruk tuh kalau nggak salah. Es jeruk ya benar. Nah, di situ gue ngerasa wah ternyata emang ada perbandingan banget kalau misalkan yang hidup Jakarta sama di Jogja. Nah, kalau lu sendiri kan tadi makan murah, itu apa sih yang misalkan yang paling bisa jadi andalan di Jogja selama lu ada di Jogja ini? Misalkan entah lu ini biaya bisa ini gimana ya nanya ya, hidupnya bisa lebih
Ada yang beda dari lu tempat tinggal lu nggak di Jogja yang spesial gitu? Yang spesial sih kayak yang pertama yang gue spesialin tuh ada ya namanya tempat tuh Mirota Kampus. Jadi dia tuh kayak swalayan yang bener-bener super lengkap, kayak dari ujung kaki sampai ujung kepala juga ada. Terus semua yang lo butuhin tuh ada, tapi harganya lebih murah dari Carrefour, dari Alfamart, dari Indomart. Dan itu tuh beda harganya bisa nyampe 1.000 sampai 5.000 sampai 6.000-an. Walaupun belinya bukan banyak gitu. Iya, jadi kayak emang per harga, misal Garnier di Alfa Garnier aja. Garnier ibaratnya di Alfa lo beli 30.000, di situ tuh bisa 26, 25, 24-an kayak gitu. Itu deket mana? Itu tuh deket. Apa banyak store? Dia ada dua. Yang satu gue lupa di mana, tapi yang keduanya tuh deket UGM. Dia itu di Jalan Terban. Oh tuh buat kalian yang di Jogja bisa belanja ke situ kalau emang buat hidup lama atau yang ngerantau juga di Terban. Di Terban ya kayak gitu. Terus kayak lucunya sampai mama gue tuh kan gue ajak ke situ karena itu kan surga buat mak-mak banget kan ya. Belanja bulanan. Dan tahu gak dia belanja bulanan di Jogja dia bawa pulang ke Rangkas. Karena murah gitu. Gak penting banget belanja. Gak penting banget kan jauh-jauh ke Jogja. Cuman beli barang-barang bulanan. Oke, itu buat biaya makan itu. Nah, ngomongin tempat tinggal. Tempat tinggal tuh daerah mana yang paling, atau Tamara sendiri berapa deh? Kalau gue sendiri tuh tempat tinggal jadi kalau di Jogja tuh ada variasinya gitu ya. Kayak lo mau nyari yang 4 juta per tahun gaya hidup kalian yang butuh gitu. Entah kipas AC atau tempat kamar mandi dalam luar, itu ngaruh gak? Iya. Itu ngaruh sih yang kayak gitu. Terus ngaruhnya tuh kayak deket jauh sama kampus. Kalau misalnya bukan daerah kampus, dia tuh kayak bisa aja dia harganya kalau misalnya yang deket-deket kampus 9 juta itu cuma kamar mandi dalam. Tapi di luar kampus tuh, di jauh yang dari kampus tuh kayak bisa dapat fasilitas yang lebih gitu loh, kayak gitu. Oh, dari 9 juta itu. Bahkan teman gue nemuin 800.000 udah pakai AC. Itu per bulan ya? Iya, per bulan. Dan udah full listrik dan lain. Dan full listrik ya. Kayak anjir murah banget, tapi emang jauh sih dari harganya. Ya, itu hitungan ongkos lagi kali ya. Nah, kalau tadi Tamara tuh berapa per tahunnya? Kalau gue per tahun tuh sekitar 8 jutaan gitu. Dekat kampus? Dekat kampus. Dan fasilitasnya? Dan fasilitasnya tuh kayak gue kamar mandi tetap kamar mandi luar karena gue anaknya malesan ngeberesin kamar mandi sendiri. Terus fasilitasnya yang gue suka tuh dia ada ruang cuci. Jadi per lantai kan itu di sana tuh ada 3 lantai terus kayak 3 sekat gitu. Jadi tiap sekat tiap lantai itu ada mesin cucinya kayak gitu. Terus ada ruang buat nyuci piring, nyuci baju, ada kulkas, ada tempat ruang tamu juga, terus ada tempat buat masak kayak gitu, dan udah full listrik kayak gitu, dan udah full wifi kayak. Terus dan yang paling gue suka di situ tuh ada penjaga dan pembersih kayak mbak yang suka ngebersihinnya. Jadi gue tuh nggak perlu kayak rungsing keluar kos terus ngeliat anjir ini kenapa sih kamar mandi berantakan, enggak, kayak semua udah diberesin sama mbak-mbaknya. Bahkan kalau gue sendiri di Jakarta 700.000 itu kehitungnya murah, segitu paling murah, dengan walaupun nggak dekat dengan kampus ataupun jauh dari kampus, itu lumayan lah, butuh kendaraan lagi buat ke kampus. Itu 700 loh, dan itu kamar mandi luar dan cuman tok dengan kamar, dan kadang ada yang kasih kipas, ada yang kasih dispenser, tergantung kebutuhan kamu. Kalau di sini tuh 700 sudah kamar mandi dalam, ya soalnya kosan gue yang lama itu 700 sudah kamar mandi dalam. Wah, jadi emang jauh banget sih perbedaan hidup di Jakarta. Kalau kalian misalkan mahasiswa juga coba tulis dong perbedaan kalian, biaya makan kalian berapa sih selama, atau biaya hidup selama sebulan, tulis di kolom komentar juga ya. Kalau Tamara tadi 1.500.000 dan 8 juta untuk kosannya. Itu yang per tahun. Kalau kalian berapa? Tulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, itu sedikit sharing tentang biaya hidup di Jogja untuk anak rantau ya, untuk mahasiswa. Kalau misalkan kalian pekerja, ya kita sih nggak tahu ya, mungkin ada yang lebih boros, yang suka hedonisme. Tapi gue tuh kayak uang 1 juta sampai 1.500.000 tuh nggak full dipakai makan. Jadi gue tuh kayak bisa beli sesuatu yang gue pengen, bisa gue pengen beli baju, gue pengen. Sebenarnya bisa lebih murah dari itu lagi. Iya, kayak gitu. Ada yang bisa 800. Iya, teman gue tuh kayak hidup 800.000 kayak anjir lu makan apa? Tapi dia tuh makan sama loh kayak gue, kayak misalnya di kampus makan ini ya dia ikut makan. Terus gue ajakin kesini dia masih berarti mau. Dia selama di kosan dia nggak makan, dia makan mulu. Amel lo gendut, naik berapa kilo? Emang enggak sih, gue nggak naik ya. Oke, udah, makasih Tamara udah sharing tentang biaya hidupnya di Yogyakarta, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dulu ya. Ayo subscribe dulu. 1, 2, 3 subscribe. Makasih, jangan lupa di like dan share.
Udah gitu aja. Udah. Sampai ketemu lagi di video Arya Tara TV selanjutnya. Nyeng. Nyeng.